Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khawatal iman rahimakumullah. Dalam keseharian kita, ketika kita melakukan sesuatu, maka kita melakukan sesuatu itu berangkat dari sesuatu yang menjadi motivasi, sesuatu yang kemudian menjadi niat. Ya, kenapa kemudian kita melakukan sesuatu itu? Maka di dalam ajaran Islam, niat ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Segala amal perbuatan seorang muslim, seorang hamba ini berangkat dari niat yang melandasinya. Maka bagaimana kalau kemudian kita berbicara tentang niat, kedudukan niat dalam amalan seorang hamba? Yang pertama, niat itu bisa menjadi satu pembeda. Apakah sesuatu itu menjadi suatu hal yang bernilai ibadah atau sesuatu itu menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja, sesuatu yang kemudian menjadi tradisi saja. Maka niat menjadi pembeda. Contoh misalnya, ketika kita berdiam diri di masjid, mampir ke masjid, kemudian kita berdiam di sana untuk istirahat misalnya, maka kalau tidak kita niatkan secara khusus dengan niat untuk i'tikaf, maka berdiam dirinya kita di masjid tersebut adalah ya berdiam diri saja dan tidak bernilai i'tikaf, karena tidak ada niat yang secara khusus melandasi berdiam dirinya kita tadi di masjid sebagai sebuah i'tikaf. Contoh yang lain misalnya ketika kita mandi, ya, kalau mandi kita itu tanpa niat yang secara khusus, niat yang khusus itu misalnya ketika kita dalam kondisi junub, kemudian kita niatkan mandi kita itu mandi janabah, maka mandinya menjadi satu ibadah yang disebut dengan mandi junub tadi. Tetapi kalau kemudian mandi kita tanpa niat secara khusus, mandi saja, maka itu hanya sebagai sarana untuk membersihkan diri dan tidak menjadi sebuah nilai ibadah secara khusus. Jadi yang pertama, niat menjadi pembeda apakah suatu amalan itu menjadi sebuah ibadah atau amalan itu hanya satu kebiasaan atau tradisi semata. Yang kedua, niat di dalam ibadah yang khusus itu menjadi rukun. Ya. Niat menjadi satu rukun dalam amalan sebuah ibadah. Maka ketika niat itu menjadi rukun, keberadaannya adalah suatu hal yang harus. Ketika niat itu tidak ada, maka amalan ibadahnya itu menjadi rusak. Maka amalan ibadahnya itu kemudian menjadi batal karena tidak adanya niat. Contoh misalnya ketika kita sholat, disebutkan oleh para ulama, niat sholat itu adalah rukun. Maka sah tidaknya sebuah sholat itu ketika salah satunya dilihat dari ada tidaknya niat. Contoh yang lain misalnya puasa. Disebutkan bahwa rukun puasa itu ada dua. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan makan dan minum dan seterusnya dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, jadi di situ disebutkan bahwa niat menjadi salah satu rukun dari ibadah puasa. Maka ketika ibadah puasa itu tidak dilandasi dengan niat, maka batallah ibadah tadi. Artinya niat menjadi sesuatu hal yang penting dalam sebuah amalan ibadah karena dia menjadi rukun yang harus ada. Yang ketiga, niat juga menjadi satu amalan tersendiri. Ya, artinya kalau kemudian niat itu menjadi satu amalan tersendiri, hanya dengan niat saja, maka dia akan diberikan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mengatakan niatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Artinya niat saja yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan suatu amal kebaikan, maka niatnya ini sudah dicatat sebagai sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niat kebaikannya ini akan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah nanti niatnya itu terwujud atau tidak di dalam sebuah amalan, itu lain lagi. Tetapi ketika kemudian dia sudah memiliki kesungguhan niat, kalau kemudian karena kondisi keadaan suatu hal
kemudian dia tidak bisa merealisasikan niatnya tadi dalam amal perbuatan yang nyata, yang zahir, maka niat kebaikannya itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, kita sudah niat untuk melaksanakan ibadah haji misalnya. Ternyata ketika tiba waktunya untuk berangkat, ya, kemudian Allah berkehendak kita sakit, ya, sakit parah, dan kemudian kita tidak bisa berangkat. Dan bahkan kemudian ya, orang yang sudah memiliki niat tadi sampai kemudian misalnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai kemudian menemui ajalnya, insya Allah niat dia, kesungguhan dia tadi untuk melaksanakan ibadah haji itu sudah menjadi satu catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kemudian kita niat, kemudian karena kendala keadaan tertentu, kemudian kita tidak bisa mewujudkan niat kita tadi, maka insya Allah niat kebaikan kita tadi sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini berlaku dalam kondisi yang tadi, karena keadaan yang membatasi, ya, bukan karena kondisi yang longgar, ya. Artinya tidak cukup kemudian semata-mata kita hanya berniat tetapi kemudian tidak sungguh-sungguh, ya, untuk kemudian berusaha mewujudkan amalan tadi, ya. Artinya hanya dengan lisan saja kita saya berniat kok mau melakukan ini, gitu ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah niat yang sungguh-sungguh, ya, tetapi kemudian karena kondisi yang membatasi, kondisi yang kemudian tidak memungkinkan, sehingga kemudian kita tidak bisa melakukan amal ibadah sebagaimana yang kita niatkan tadi, ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Nah, ketika kita bicara niat, tentu niat yang dimaksud itu adalah niat yang ikhlas. Niat yang semata-mata ingin meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah diperintahkan mereka itu kecuali, ya, untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah dengan mengikhlaskan, ya, seluruh agama ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'im ma nawa. Dan sesungguhnya bagi seseorang itu, ya, apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fakanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya. Maka barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia raih, ya, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu untuk apa yang dia niatkan. Jadi ketika kaum muslimin dulu, ya, sebabul wurud hadis ini, dulu ketika kaum muslimin, ya, orang-orang beriman diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, ternyata bermacam-macam motivasinya. Ada orang yang hijrah, ya, meninggalkan Mekah, ya, pergi menuju Madinah, betul-betul dilandasi keimanan, betul-betul dilandasi keikhlasan, ya, untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, mewujudkan, ya, kesungguhan iman mereka, maka hijrah yang demikian itulah yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata ada juga di antara sahabat itu yang kemudian ketika dia hijrah memiliki niat yang kurang ikhlas, ya. Niatnya ternyata karena ingin, ya, mendapatkan dunia atau karena ingin, ya, menikahi seorang wanita. Karena wanita pujaan hatinya ternyata kemudian ikut berangkat hijrah ke Madinah, maka seorang laki-laki tadi kemudian ikut hijrah. Maka karena motivasinya yang demikian itu, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan tadi. Maka sahabat iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian ikhlas itu bisa kita ketahui, ya. Minimal tanda-tandanya, ya. Minimal tanda-tanda
yang muncul gitu. Karena kalau kita bicara niat, ya niat ini urusan hati. Tentu kita tidak tahu, kita tidak juga bisa menilai seseorang gitu ya, karena kita tidak tahu isi hati seseorang. Tetapi paling tidak secara zahir kita bisa merasakan atau menilai begitu ya, bagaimana seseorang itu memiliki keikhlasan niat atau tidak. Orang yang ikhlas tentu dia akan senantiasa bersemangat melakukan sebuah amal, karena yang dia kejar sekali lagi adalah penilaian Allah dan bukan penilaian manusia. Dia akan tetap beramal dalam kondisi sepi ataupun dalam kondisi ramai. Ada orang melihat atau tidak, ya, ada media yang meliput atau tidak. Orang yang ikhlas dia akan tetap melakukan sebuah amalan tersebut, bahkan bersemangat. Ya. Sebaliknya, ketika seseorang itu kemudian semangat beramalnya hanya ketika dilihat oleh orang lain, hanya ketika kemudian dipublikasi oleh media, tetapi kemudian sebaliknya dalam kondisi sepi, dalam kondisi kesendirian, kemudian dia tidak bersemangat untuk melakukan amalan tadi, bisa jadi niat yang ada di dalam diri orang tersebut belum termasuk dalam kategori yang disebut sebagai niat yang ikhlas. Maka kita berusaha, mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan, karena hanya amal yang dilandasi keikhlasan saja nanti yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, ketika saat ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan Ramadan, dan kemudian di bulan Ramadan ini kita melaksanakan satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ibadah puasa, maka sesungguhnya banyak hikmah dari pelaksanaan ibadah puasa kita ini. Di antara hikmah dari ibadah puasa kita ini adalah bagaimana kita diajarkan keikhlasan, ya, bagaimana kita diajarkan untuk melakukan sebuah amal itu semata-mata kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak ketika kemudian kita berpuasa, orang lain tidak tahu kita puasa atau tidak, hanya Allah dan diri kita yang tahu apakah kita puasa atau tidak. Ketika kita di luar rumah misalnya, di hadapan manusia, ya, kita menampilkan bahwa kita ini berpuasa, ya, melakukan ibadah puasa. Ketika kemudian kita kembali ke rumah, orang tidak tahu apakah kita akan berpuasa atau tidak. Kalau misalnya kita membatalkan puasa kita, di dalam rumah kita makan dan minum misalnya, orang lain tidak tahu, ya, disangkanya kita masih berpuasa. Tetapi karena tadi dilandasi oleh sebuah niatan untuk meraih ridhonya Allah semata, walaupun orang lain tidak tahu, kita tetap menjaga puasa kita. Jadi ketika kemudian kita sungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa selama bulan Ramadan ini, insya Allah ini akan melatih keikhlasan kita, mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu tidak lain selayaknya kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pribadi-pribadi yang ikhlas, ya, pribadi-pribadi yang senantiasa bersemangat beribadah, beramal soleh semata-mata ingin mengharapkan balasan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan karena motivasi-motivasi yang lain, bukan karena motivasi-motivasi duniawi, bukan karena motivasi-motivasi materi, karena hanya dengan keikhlasan itulah yang kemudian menjadi syarat bahwa amal kita itu nanti akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.